Ruby in the car. Oke, semoga semuanya bisa terdengar. Saya ingin bercerita atau mengungkapkan ide saya tentang mengenal tubuh. Saya mulai dari imajinasi saya dulu, bagaimana dunia kedokteran ditemukan. Kebetulan saya juga belum pernah membaca literasinya sebagai kesenjangan literasi, tapi saya mencoba berimajinasi, tidak berliterasi tapi berimajinasi bahwa dulu kala itu orang mungkin karena ada masalah dalam tubuhnya, terus kemudian itu bisa diteliti atau diperhatikan dan kemudian berulang. Oh, kalau sakitnya begini dibeginikan bisa sembuh gitu, atau oh kalau dulu dia begini mati dibeginikan jadi sehat, misalnya begitu ya. Nah itu cuman saya nggak tahu itu apa itu. Ingat vaksin apa ya, antibiotik kayaknya ditemukan, pil kina ditemukan. Jadi yang dulunya orang kalau sakit ini kemudian mati, dengan ditemukannya ini bisa sembuh. Nah itu imajinasi saya, walaupun mungkin dalam prakteknya itu detailnya seperti apa, saya rasanya perlu mencari bahan bacaannya juga gitu ya. Nah, dalam perkembangan dunia kedokteran yang semakin pesat begitu ya, kedokteran, medis, kesehatan pada umumnya. Nah, sekarang ini orang menjadi bisa mengakses ilmunya, walaupun mungkin sangat terbatas gitu ya. Tapi dibandingkan dengan dulu, paparan terhadap ilmu kesehatan saya rasa sekarang ini sudah demikian banyak, dan lagi banyak juga dokter-dokter yang membagikan ilmuannya secara sederhana sehingga mudah diterima oleh pasien atau oleh orang awam begitu ya. Nah, seperti waktu teman saya cerita tentang vasektomi, itu ceritanya gimana, ditaliin segala macem, itu kan akhirnya saya nonton sebuah konten dari dokter Gia apa dokter siapa itu ya. Itu juga akhirnya oh jadi begitu ya gitu. Jadi itu jadi ngerti tentang ilmu kedokteran. Terus kemudian tentang pasang ring jantung yang pakai operasi mikro itu ya, dimasukin ke pembuluh darah dan seterusnya, itu kan jadi tahu begitu ya cara bekerjanya dunia medis kesehatan. Nah, mestinya manusia punya kesempatan hidup yang lebih baik, usia yang lebih panjang, dan juga lebih sehat. Bukan hanya rata-rata usia yang panjang saja, tapi lebih pada usia yang bermanfaat gitu ya. Nah, dalam beberapa diskusi saya mungkin terkesan apa istilahnya, a priori atau skeptis terhadap dunia medis gitu ya. Tapi bukan maksud saya begitu. Saya hanya berharap sebenarnya dengan paparan pengetahuan dunia kesehatan yang seperti ini, harapannya itu ilmu itu semakin banyak dibagikan, sehingga semakin banyak orang bisa memanfaatkan gitu. Jadi bagaimana orang kalau misalnya sakit tidak harus segera minum obat, tapi dicari dulu penyebabnya, misalnya begitu. Saya seringkali sudah mendoktrin bahkan anak-anak saya untuk aku sakit ini gitu ya. Ya sudah, sakit itu penyebabnya apa, misalnya pusing atau sakit perut gitu ya. Oke, cari penyebabnya. Apakah lapar, apakah capek, apakah kurang istirahat, apakah salah makan, dan seterusnya, dicari penyebabnya sehingga penyebabnya dihilangkan atau dihindari. Terus kemudian
ya dengan begitu solusinya dapat kan, menghindari penyebabnya. Misalnya, wah kayaknya lapar nih 2 hari belum makan, udah kasih makan, pasti sakit perutnya hilang atau pusingnya hilang. Nah, saya berharap pemahaman seperti ini tuh atau mungkin bukan harapan saya dulu ya, tapi lebih pada pertanyaan, apakah cara menyikapi seperti ini tuh sudah pas begitu? Karena kan memang mungkin orang ya kalau sakit ya harus diperiksa kan, yang tahu itu dokter atau para medis begitu kan ya, yang tahu sakitnya apa. Nah, kalau tahu sakitnya apa kan katanya itu kan sakit apapun kalau dikasih penghilang rasa sakit yang jadi nggak sakit lagi kan. Ya, padahal penghilang rasa sakit itu punya efek samping begitu. Nah, itu yang saya bertanya, apakah tidak lebih baik kita itu tahu mengenal tubuh kita sehingga kita tahu bagaimana melakukan penanganan treatment saat ada masalah dalam tubuh kita, misalnya pusing atau sakit kepala, sakit perut, terus kemudian mungkin bermasalah dengan otot atau tulang gitu ya. Nah, ini yang bagi saya, bukankah lebih baik kita tahu itu? Nah, bagaimana kita tahu itu? Ya mestinya dikasih tahu. Yang ngasih tahu orang yang lebih tahu. Siapa yang lebih tahu? Ya mestinya dokter, dosen yang tahu tentang anatomi, fisiologi, begitu ya. Mestinya itu yang otoritas yang ngasih tahu, sehingga kalau kamu sakit ini dibeginikan, kalau kamu sakit ini cari penyebabnya, nanti kalau penyebabnya ini dibeginikan, penyebabnya ini diginikan. Kalau nggak ada, kemungkinan kamu sakit ini yang harus diperiksa lebih lanjut dengan alat-alat, nggak bisa tangan kosong gitu ya. Misalnya, ini kamu pusing, mungkin perlu ditensi ya, tensi kan ada alatnya. Mungkin gulamu tinggi ya, itu kan ada alat cek darah begitu ya. Nah, ya itu yang saya pikir mestinya tubuh kita itu kita sendiri yang mengenal. Jadi kalau misalnya kita sakit di bagian mana, itu kan kita yang tahu sebenarnya. Nanti mestinya kalau dokter yang baik atau para medis yang baik, sakit ini pasti pertanyaannya sejak kapan, kenapa, dan seterusnya ya. Dikasih ini dulu gitu, mungkin perda sakit dulu, mungkin apa supaya bisa menyembuhkan dari pangkal masalahnya, akar masalahnya. Nah, itu yang menjadi pemikiran saya, pertanyaan saya, bukankah lebih baik kita tahu? Nah, begitu tahu sehingga kita bisa melakukan penanganan jika ada masalah. Nah, penanganan yang ada masalah ini menurut saya yang diperlukan adalah penanganan yang alami. Alami itu natural. Kayak misalnya tadi orang pusing, mungkin diberi paracetamol itu mungkin pusingnya reda, tapi itu menunda rasa pusing atau bahkan mendistract rasa pusing, atau bahkan menimbulkan efek samping dari konsumsi obat itu hanya gara-gara pusing. Padahal kalau ketahuan pusingnya ini kenapa, karena kurang asupan misalnya, kurang makan, ya kan harusnya dikasih makan, bukan dikasih obat. Nah, misalnya kurang istirahat, ya istirahat, bukan dikasih obat gitu. Nah, itu yang saya pikir, bagaimana kita mengenal tubuh kita sehingga kita bisa menjaga, kemudian menghadapi kalau ada masalah, bagaimana tubuh ini menghadapinya. Jadi ini adalah saya dedikasikan buat teman-teman yang mungkin sedang ada masalah dalam tubuhnya. Kan tubuh itu jaringannya banyak ya, apakah urusan nafas, apakah darah, apakah pencernaan, apakah tulang belulang, otot-ototan, saraf-sarafan,
terus urusan kulit, perkulitan, mungkin juga pendengaran, penglihatan, perasa, panca indera. Jadi masalah apapun dalam tubuh mestinya ada solusi naturalnya. Nah, bukan berarti kita menghindari para medis atau dokter, fisioterapis, tapi justru kita memperkaya pengetahuan kita, atau kita mau mulai memperdalam dulu lah ya. Belum memperkaya, kalau memperkaya kan sudah ada terus ditambah-tambah. Ini memperdalam dulu, masih belum ada, kita gali dulu, kita perdalam, baru kita bisa melihat bahwa oh ternyata aku itu sakitnya ini, dan ini tuh bisa diobati dengan ini, atau mungkin dengan cara yang lebih alami, walaupun memakan waktu yang lebih banyak, lebih panjang mungkin. Oh ini berarti harus pakai yang ini, sehingga kita akan tahu bahwa tubuh kita ternyata memang sedang bertumbuh, sedang ada fase fase perkembangan misalnya gitu. Terus oh kemudian kurangnya ini, oh perlu diberi ini, menghindari ini, dan seterusnya. Jadi begitu, saya rasa mari kita juga berdekatan, berdampingan dengan fisioterapis, dengan dokter, mungkin psikolog dan seterusnya, supaya kita punya pengalaman yang lebih lengkap dan juga punya pengetahuan yang cukup untuk melakukan treatment bagi tubuh kita sendiri kalau kita menghadapi masalah. Jadi tubuh kita yang paling mengenal. Semoga sehat selalu. Terima kasih, itu dulu dari Ruby Tegar.